Pendiri Elliott lebih senang Redbird yang beli Milan ketimbang Investcorp. Pendiri Elliott Manajemen Paul Singer dikabarkan akan lebih memilih Redbird Capital yang membeli AC Milan dari perusahaannya ketimbang Investcorp. Sebagaimana dikemukakan oleh La Repubblica beberapa waktu lalu, Singer selaku pendiri Elliott bakal lebih memilih Redbird untuk menjadi pemilik baru Rossoneri sepeninggal mereka daripada Investcorp yang beberapa waktu lalu santer dikaitkan dengan mereka. Diyakini bahwa pria Amerika Serikat tersebut sangat khawatir dengan banyaknya hutang bank saat proses akuisisi tersebut berlangsung, mengingat perusahaannya telah bekerja keras menyehatkan keuangan klub dan membebaskan mereka dari hutang dengan pihak ketiga. Hal tersebut tidak akan memihak perusahaan asal Bahrain mengingat meski mereka bersedia membayar lebih banyak untuk membeli klub, beberapa dari uang tersebut bakal dari pinjaman. Sementara itu, perusahaan Amerika Serikat tidak akan membayar sebanyak kompetitor mereka, namun mereka bakal membiayai seluruh pembelian klub dengan uang yang berasal dari kantong mereka sendiri. Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, mengingat sang pemilik telah bekerja sangat keras untuk membuat Il Diavolo stabil secara finansial, sekaligus memperbaiki hasil di lapangan. Menyerahkan klub ke pemilik yang terbebani dengan hutang bukanlah sesuatu yang menarik bagi mereka. Saat ini, situasi memang masih belum menentu. Terlebih dengan raksasa Serie A yang fokus sepenuhnya dalam perburuan Scudetto pertama sejak musim 2010-2011. Besar kemungkinan akan ada informasi yang lebih jelas mengenai proses penjualan klub tersebut. Waduh, Milan temui halangan dalam perpanjangan kontrak Rafael Leao. Raksasa Serie A AC Milan dikabarkan harus menawarkan nominal gaji yang lebih besar lagi pada Rafael Leao jika ingin sang penyerang perpanjang masa kerjanya di San Siro. Leao tak langsung bersinar di Milan. Ia harus beradaptasi lebih dahulu dengan atmosfer sepak bola Serie A. Seiring waktu, performa Leao menunjukkan grafik melonjak. Hal ini berimbas positif pada Milan. Rossoneri musim lalu bisa meraih tiket ke Liga Champions. Musim ini, Milan berpeluang besar meraih gelar Scudetto yang sudah 1 dekade lebih tak mereka rasakan. Penampilan apik Rafael Leao tentu saja menarik perhatian sejumlah klub. Oleh karena itulah, AC Milan berusaha memagari pemain berusia 22 tahun tersebut. Kontrak Leao sekarang berlaku sampai tahun 2024. Milan pun kabarnya sudah menawarkan gaji sebesar 4,5 juta euro per musim pada pemain Portugal tersebut. Akan tetapi, Milan kini menemui kendala untuk memperpanjang kontrak Leao. Kabar ini disampaikan oleh Corriere della Sera. Laporan itu mengklaim bahwa tawaran Milan tak memuaskan Leao dan agennya Jorge Mendes. Keduanya kemudian disebut meminta bayaran sekitar 6 juta euro per musimnya. Jumlah itu termasuk yang terbesar di skuad AC Milan, bahkan mendekati Zlatan Ibrahimovic yang dikabarkan mendapatkan bayaran sekitar 7 juta euro per musim. Untuk saat ini, kedua belah pihak masih belum bergerak lagi untuk menggelar negosiasi. Mereka masih fokus untuk menutup musim dengan meraih kemenangan lawan Sassuolo. Sebelumnya, ex-striker timnas Portugal Nuno Mendes memuji Rafael Leao. Ia menyebut Leao mengingatkannya akan Thierry Henry, sang legenda Arsenal dan timnas Prancis. Ia sudah menjadi salah satu pemain terbaik di dunia di posisinya. Ia mengingatkan saya pada Thierry Henry, seperti yang dikatakan Stefano Pioli, pujinya pada Gazzetta dello Sport. Tapi saya juga akan menambahkan Adriano sang kaisar untuk kekuatannya di saat-saat tertentu, dan Ronaldo the phenomenon untuk ledakannya, tutur Gomez. Hadapi laga hidup mati, AC Milan harapkan tuah 3 pemain kunci. Menghadapi Sassuolo dalam laga penentuan pekan ke-38 Liga Italia 2021-22, AC Milan berharap ada tuah 3 pemain kunci.
Di musim 2021-22 ini, AC Milan berpeluang besar untuk mendapatkan gelar Liga Italia 2021-22. Kesempatan AC Milan untuk meraih gelar Liga Italia tinggal selangkah lagi. Menghadapi Sassuolo, Rossoneri bisa mengharapkan tua 3 pemain kunci yang bisa membuat perbedaan dalam laga yang berlangsung di Mapei Stadium tersebut. Pemain kunci pertama yang bisa diandalkan oleh AC Milan adalah sang kiper utama Mike Maignan. Kiper asal Prancis itu telah menjadi tulang punggung AC Milan di sepanjang musim 2021-22. Sejauh ini, Mike Maignan baru kebobolan 3 gol dalam 11 pertandingan terakhir di Liga Italia. Dengan statistik tersebut, Maignan bisa menjaga gawang AC Milan tetap rawan saat menghadapi Sassuolo. Di samping itu, selain menjaga gawang AC Milan tetap aman, Maignan juga bisa membantu AC Milan untuk mencetak gol saat menghadapi Sassuolo. Seperti yang dilakukannya saat laga melawan Sampdoria di pekan ke-25, di mana ex-kiper Lille itu berhasil membuat 1 assist untuk gol Rafael Leao. Pemain kunci kedua adalah gelandang pertahanan asal Italia, Sandro Tonali. Gelandang berusia 22 tahun itu telah menjadi pemain penting di lini tengah AC Milan di sepanjang musim 2021-22 dengan kekuatan fisiknya yang mumpuni dan kemampuannya membaca permainan. Menghadapi Sassuolo, Sandro Tonali bisa menjadi pembeda dengan memberikan soliditas di lini tengah berbekal kekuatan fisiknya yang mumpuni dan pergerakannya yang cerdik. Selain itu, pertandingan melawan Inoro Verdi itu akan menjadi ajang adu ketangkasan antara Sandro Tonali dengan gelandang Sassuolo David Frates. Lalu, pemain kunci ketiga alias yang terakhir adalah penyerang serba bisa Rafael Leao. Pemain asal Portugal itu beberapa kali menjadi penentu kemenangan AC Milan dengan gol-gol krusialnya. Dinukil bolasport.com dari Football Italia, Rafael Leao telah mencetak 3 gol dalam 6 pertandingan di Liga Italia. Itu termasuk gol penentu saat melawan Fiorentina di pekan ke-35 dan gol pembuka yang diciptakannya saat laga melawan Atalanta di Liga Italia pekan ke-37. Lewat catatan itu, Rafael Leao diharapkan bisa menjadi kunci dan pembeda AC Milan untuk meraih gelar Scudetto 2021-22. Milan kantongi 3 pemain baru yang siap didatangkan musim panas ini. Menyusul rumor penjualan klub dan perburuan Scudetto ke-19, manajemen AC Milan sudah memiliki 3 tambahan kekuatan yang siap didatangkan pada bursa transfer musim panas nanti. Menurut pemberitaan dari Milan News, 3 rekrutan pertama Rossoneri untuk musim 2022-23 telah disiapkan. Mengingat dalam beberapa hari terakhir Direktur Teknis raksasa Serie A Paolo Maldini telah menjalin lebih dari sekedar negosiasi positif dengan agen striker Liverpool Divock Origi dan 2 bintang Lille Sven Botman dan Renato Sanchez. Hampir semuanya telah disepakati terkait transfer pemain internasional Belgia yang akan meninggalkan The Reds pada penghujung musim ini saat kontraknya berakhir. Dan bek tengah Belanda tinggal selangkah lagi bergabung dengan Las Vegas setelah begitu santer diketkan pada bursa transfer Januari lalu. Masih ada sedikit lebih banyak yang perlu dikerjakan pada gelandang Portugal, namun kedua belah pihak semakin dekat mencapai kesepakatan dalam beberapa hari terakhir. 3 pemain yang disebutkan sebelumnya akan menjadi tambahan kekuatan pertama Il Diavolo untuk musim depan sehingga bisa memperkuat lini pertahanan, lini tengah, dan lini serang. Baik Origi, Botman maupun Sanchez merupakan 3 pemain yang cukup santer dikaitkan dengan Milan dalam beberapa bulan terakhir dan ketiganya kemungkinan besar akan mendarat ke Serie A pada jendela transfer yang akan datang untuk memules area-area yang memang perlu diperkuat guna menghadapi musim depan.